Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Kembali lagi bersama Ari Sembako, sharing-sharing mengenai usaha warung sembako, ide usaha rumahan, ide usaha kecil-kecilan, ide usaha modal minim, dan juga ide usaha modal pas-pasan. Meskipun dengan modal minim dan juga pas-pasan tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengembangkan usaha warung sembako kita. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu penonton video saya atas nama Kak Aib Saipudin. Jadi pertanyaannya langsung saja teman-teman saya akan bacakan. Saya buka warungan juga mas, di rumah kecil-kecilan. Belanja di toko-toko Pasar Bogor. Ya habis gimana lagi, saya masih bingung harus belajar kemana atau grosir mana yang harganya lebih miring. Mas mau tanya, kalau belanja ke salesnya langsung bisa atau tidak ya mas? Kan suka ada tuh kalau lagi bongkar di pasar, saya sering lihat. Selain itu buka warung saya ingin jualan pakai motor, masukin ke warung-warung. Hatur nuhun, sawang sulna hatur nuhun Kak Aib Saipudin untuk pertanyaannya ya. Dan lebih tepatnya teman-teman bisa cek ya teman-teman ya untuk pertanyaan dari Kak Aib Saipudin di sini teman-teman ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Aib Saipudin, ini tentunya ini menurut jawaban dari saya ya teman-teman ya. Dikarenakan di sini saya juga masih rendah ilmu, masih belajar untuk mengembangkan usaha warung sembako saya. Dan di sini saya akan meringkas untuk pertanyaan dari Kak Aib Saipudin ini. Ini ada 3 pertanyaan teman-teman ya. Kalau menurut saya, pertanyaan yang pertama teman-teman, ya harus bagaimana lagi, saya masih bingung harus belajar kemana. Maksudnya ini harus belanja kemana atau grosir mana yang harganya lebih miring. Nah, jadi pertanyaan pertama dari Kak Aib Saipudin itu seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua, kalau belanja ke salesnya langsung bisa atau tidak ya, ini pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang ketiga, ini lumayan rada silu ini teman-teman ya, karena ini saya menggunakan lampu LED. Jadi langsung kalau melihat, ini kan pertanyaan dari Kak Aib Saipudin ini saya ringkas di sini ya. Jadi mohon maaf kalau ada kurang kelancaran dari omongan saya teman-teman ya, atau omongan saya mungkin sedikit belepotan, mohon dimaafkan. Tadi sampai ke pertanyaan yang ketiga atau ringkasan pertanyaan yang ketiga dari Kak Aib Saipudin. Selain itu buka warung, jadi beliau ini, pertanyaan yang ketiga ini, beliau ini ingin keliling ya teman-teman ya, keliling ke warung satu ke warung kedua, atau jualan pakai motor, masukin barang-barang ke warung-warung kecil ya teman-teman ya. Dan langsung saja teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, ringkasan dari saya ya. Ya harus bagaimana lagi, saya masih bingung harus belanja kemana atau grosir mana yang harganya lebih miring ya. Jadi tahap yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman ya, untuk menilai bahwasanya agen ini murah, agen di pasar itu murah, itu tentunya kita harus mengetes teman-teman. Seumpamanya ini, kita rekap
belanjaan kita yang habis kita catat ya. Dari segi harga Indomie, kopi, gula, rokok, dan lain sebagainya. Kita tulis semua itu, KF Saifuddin, kita tulis belanjaan kita yang sudah habis. Coba kita belanjakan ke agen A, jangan ragu. Meskipun banyak orang yang ngomong bahwasanya agen itu mahal, agen ini murah, coba kita tes saja, tidak apa-apa teman-teman. Kita tes belanja ke agen A. Seumpamanya kita mendapatkan harga Indomie goreng, dan setelah kita sampai di agen A, mohon maaf ini sebelum kita pengecekan ya, setelah kita sampai di agen A, kita beri penjelasan bahwa kita ini seorang pedagang atau belanjaan ini untuk harga jual lagi ya, harga untuk jual lagi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan harga murah dari agen A. Setelah kita selesai berbelanja, setruk belanjaan tentunya kita pegang, kita cek satu persatu teman-teman. Seumpamanya harga Indomie goreng dari agen A, kita mendapatkan harga modal 110.000. Dan itu pun juga untuk wawasan kita ya teman-teman ya, untuk menilai harga barang di agen A. Dan untuk harga Indomie soto kita mendapatkan harga 105.000 seumpamanya. Dan untuk harga gula karungan GMP atau merek yang lainnya, per satu karung isi 50 kilo kita mendapatkan harga 625.000. Itu di agen A. Itu untuk gambaran salah satu item atau salah satu barang saja ya teman-teman. Untuk kemudian hari kemudian kita rekap lagi untuk belanjaan apa saja yang habis. Setelah kita rekap, setelah kita catat untuk belanjaan apa saja yang habis, coba kita belanjakan di agen yang berbeda, agen yang kemungkinan dibicarakan sama orang-orang itu mungkin agen murah. Kita tes belanja di situ. Sesampainya di situ kita sampaikan juga KF Saifuddin dan teman-teman semua bahwasanya kita ini seorang pedagang warung kelontong kecil-kecilan dan juga usaha modal minim dan juga pas-pasan. Ini harga untuk harga jual lagi, kalau bisa kita mendapatkan harga yang murah ya. Dan tujuan kita pun memang itu ya teman-teman ya, kita ingin mendapatkan harga yang miring atau harga yang murah. Setelah kita selesai berbelanja, kita mendapatkan rekapan bon catatan belanjaan kita yang sudah kita kasihkan di agen B. Kita bandingkan teman-teman dari belanjaan agen A ya. Jadi bon struk belanjaan agen A itu yang beberapa hari kita belanja itu jangan dibuang, kan namanya manusia kan terkadang kita suka lupa ya teman-teman ya. Jadi jangan dibuang dulu, kita bandingkan dengan struk bon belanjaan di agen B. Seumpamanya tadi di agen A kita mendapatkan harga Indomie goreng 110.000. Coba kita lihat struk bon belanjaan kita di agen B, Indomie goreng kita mendapatkan seharga 109.250 mungkin ya teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu dong perbedaannya, dan kita harus berbelanja di mana untuk item Indomie goreng ini ya. Lebih tepatnya kan di agen B lebih murah karena selisihnya 750 per satu karton. Dan untuk item lainnya seperti contoh Indomie soto, kita mendapatkan harga di agen A 105.000 rupiah, dan kita mendapatkan di agen B 104.000 atau 103.500. Nah, itu untuk perbandingan teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk harga gula di agen A untuk per satu karungnya atau per satu balnya 625.000. Kita bandingkan dengan harga gula di agen B
615.000 atau 617.000. Nah, jadi untuk perbandingan, jadi kalau kita sudah mengetahui ya teman-teman ya, oh untuk harga gula ini yang murah di agen A, atau oh harga gula ini murahnya di agen B, kita harus belanja di agen B. Untuk Indomie ini harga yang murah ini di sana ini ya. Lama kelamaan kita akan bisa membandingkan teman-teman ya. Untuk item ini untuk item yang habis ini harga yang murah di agen ini. Lama kelamaan kita pasti akan menyesuaikan dengan sendirinya teman-teman. Kita lama kelamaan dengan sendirinya akan apalagi dengan barang-barang yang cepat seperti Indomie goreng, Indomie soto, beras gula, itu yang murah di mana. Itu tentunya kita dengan sendirinya akan bisa memilih agen yang murah ya teman-teman ya. Kalau menurut pandangan dari saya seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama menurut rekapan dari saya tentang pertanyaan dari Kak Aib Saifuddin ini ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, ini tentang bisa atau tidak kalau kita belanja ke sales ya. Pertanyaan dari Kak Aib Saifuddin seperti itu, karena beliau sering melihat bongkar barang di pasar-pasar ya. Saya pun juga sering melihat Kak Aib Saifuddin. Untuk mengenai kita belanja ke sales ini bisa atau tidak, itu tentunya bisa, tapi harus digaris bawah ya, kita harus mendapatkan sales yang resmi teman-teman. Sales yang resmi itu seperti apa? Sales yang resmi itu beliau akan menawarkan produk beliau tentang harga ini sekian. Seumpamanya pada level pertama itu harganya sekian. Ntar kalau sudah mulai lancar pengambilan di atas rata-rata akan diadakan promo dan bisa naik level. Biasanya seperti itu yang saya alami di sini ya. Itu biasanya yang resmi seperti itu, dan akan dimintakan untuk data-data seperti alamat lengkap, nomor telepon, dan KTP teman-teman. Foto KTP itu pun diminta. Dan setelah kita sudah berbincang ke salesnya ya, untuk orderan ini coba saya mau tes orderan item ini semuanya 5 item ini. Untuk awal mula cash dulu. Jadi setelah diliput dari sales untuk belanjaannya apa saja ya teman-teman ya, sudah diliput, otomatis kan ada pengiriman datang. Pengiriman datang itu kita pembayarannya langsung cash kepada kurirnya itu ya teman-teman ya. Dan untuk struk belanjaannya pun itu resmi teman-teman, ada PT-nya ya, ada tanda tangannya, itu resmi, ada tanggalnya, ada tahunnya, itu pokoknya resmi lah semuanya dari PT ini ya. Itu baru sales yang resmi ya teman-teman ya. Dan untuk jangka waktu selanjutnya itu pun kalau kita pengambilannya bagus, kita bisa naik kelas. Umpamanya pertama itu kelas ketengan atau kelas A, pengambilan kita bagus, pembayaran bagus, dan selanjutnya itu bisa naik ke kelas B ya, atau masuk ke semi agen. Biasanya seperti itu teman-teman. Sering ada program harga murah, pembelian berapa karton mendapatkan potongan. Dan selain itu bisa kita diajukan tempo teman-teman. Jadi barang datang kita tidak langsung bayar. Biasanya tempo 2 minggu sekali baru bayar. Sabtu datang, Senin barang datang kita tidak langsung bayar teman-teman ya. Jadi Sabtu datang, sales itu merekrut belanjaan apa saja yang habis. Itu biasanya pengiriman ya cepat lambatnya itu hari Senin datang. Sabtu depan itu kunjungan, mau order atau tidak itu bebas. Untuk Sabtu ke depannya pun itu waktu pembayaran kita ya teman-teman, atau jatuh tempo seperti itu. Dan saya di sini pernah mengalami teman-teman ya mengalami. Jadi saya itu pernah
ngobrol sama salah satu sales ya teman-teman ya. Saya ingin banget untuk produk ini atau produk ini itu masuk ke warung saya, karena penjualannya ini sangat pesat sekali atau sangat laku sekali. Jadi saya mendapatkan kontak dari sales tersebut karena beliau kan kenal ya sama PT itu atau dari sales PT itu. Jadi saya mendapatkan nomor, saya kontakkan, saya kira-kira bisa tidak untuk mesen barang ini. Nah, jadi saya langsung saja teman-teman mesen. Jadi beliau langsung memintain alamat, dan salahnya saya itu saya percaya saja teman-teman ya. Jadi tanpa ada kunjungan sales datang ke sini, tanpa ada omongan, jadi barang saya yang saya pesan itu dengan jangka waktu 2 hari atau 1 hari itu datang itu dengan struk bon biasa, struk bon warungan biasa teman-teman ya. Jadi seumpamanya di sini itu ada yang merah, ada yang putih, di bawahnya itu ada yang merah ya, atau bekas tulisannya seperti itu. Tidak ada alamat PT-nya, tidak ada hari tanggalnya, penjelasan seperti apa, tidak ada. Dan saya mendapatkan harga setiap item itu seperti harga jual saya teman-teman. Waduh, piye ya kan begitu kan. Saya tanyakan kembali ke salesnya itu ya, sales PT tersebut ya. Saya telepon langsung, itu waktu kurir pengirimannya masih di situ teman-teman. Ini bagaimana ini? Kok harganya sekian kan harga persetujuannya nggak segini, pada di harga agen saya itu pun tidak segini, ini harga jual saya ini. Nah, dia juga memberi penjelasan begini. Ternyata dia memberi penjelasan seperti ini teman-teman ya. Jadi memang dia itu dulunya kerja di PT tersebut, dan akhirnya dia itu bermain teman-teman. Jadi dia ngambil dari PT tersebut, diedarin ke warung-warung atau ke toko-toko. Jadi otomatis kan itu sudah 2 olahan teman-teman ya. Otomatis mau tidak mau dia harus mengambil keuntungan. Ya sudah akhirnya saya tidak mau ribut, saya terima saja untuk barang itu. Lumayan teman-teman, untuk nominalnya kisaran itu 1 juta sampai 1.200.000, karena benar-benar barang itu cepat banget di toko saya. Ya udah, setelah beliau juga meminta maaf kalau seumpamanya barangnya tidak mau pun juga tidak apa-apa, ditarik pun tidak apa-apa. Akhirnya ya tetap saya bayar, nggak apa-apa teman-teman. Saya menjual ya, saya lebihkan sedikit untuk ke pelanggan saya, sedikit saya kasih pengertian ya untuk pelanggan saya, bahwasanya saya mendapatkan harga modal mahal seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk teman-teman semua dan Kak Aib Saifuddin. Jadi kalau bisa kita mendapatkan sales itu sales yang benar-benar sales yang resmi. Kak Aib Saifuddin bisa bertanya ke ekspedisi kurir pengiriman waktu pengiriman di pasar ya. Jadi Kak Aib Saifuddin bisa meminta untuk nomor kontaknya. Otomatis sang kurir itu memiliki nomor kontak sales ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini saya pernah mengalami atau pernah mendengar sales itu teleponan dengan kurir ya teman-teman ya. Jadi kurirnya itu menanyakan untuk alamat lengkap, jadi mungkin salah jalan apa salah lokasi. Jadi sales itu memberikan arahan kepada sang kurir bahwasannya lokasinya itu di sini, di sebelah sini, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pasti untuk kurir itu memiliki nomor kontak sales ya. Untuk tetapi kita harus benar-benar mendapatkan sales yang resmi teman-teman ya. Dan Kak Aib Saifuddin sales yang resmi dari PT tersebut, dari produk tersebut ya. Karena kalau dia mengaku-ngaku dari PT tersebut, itu harganya sudah harga mahal kalau menurut saya, menurut dari pengalaman saya pribadi ini ya. Jadi kalau untuk berbelanja dari salesnya langsung itu bisa Kak Aib Saifuddin. Dan untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir ini ya,
Ini Kak Aib Saifuddin ini ingin jualan menggunakan motor keliling ke toko-toko ya, dari toko satu ke toko lainnya. Jadi beliau ini ingin memasukkan barang ya ke toko tersebut. Itu cara sangat bagus sekali kalau menurut saya. Tentunya itu menambah semangat kita ya teman-teman ya, menambah aktivitas kita. Jadi di sini pun saya belum terjun ke situ ya untuk Kak Aib Saifuddin ya, karena itu tentunya ada beberapa sistem yang harus kita berikan pengertian kepada toko yang akan kita masukin. Karena apa? Karena itu ada tahap-tahapannya ya. Kalau bisa ya ini karena saya belum pernah terjun melakukan masuki barang-barang ke toko-toko itu, karena ya menurut gambaran dari saya saja ya ini ya teman-teman ya. Kalau kita mau memasukkan barang ke toko-toko, tentunya kita benar-benar harus mendapatkan harga yang sangat murah ya teman-teman. Dan kita pun harus pintar-pintar menawarkan ke toko-toko tersebut ya, bahwasanya saya mau menawarkan atau bisa kita itu memberikan setruk ya teman-teman ya, daftar harga barang, daftar harga sembako. Untuk harga sampo ini, untuk harga gula atau untuk harga Indomie, ibu atau bapak mendapatkan harga berapa, sekian sekian sekian. Kalau kita sudah mengetahui beliau mendapatkan harga sekian, tentunya kita harus memberikan harga yang lebih murah dong ya. Kemungkinan besar kalau kita memberikan harga yang sama, meskipun barang kita kirim dengan waktu yang kita tentukan pun, kita harus menentukan waktu ya teman-teman ya. Untuk toko ini berapa hari sekali kita harus stok belanjaannya, kita pun harus memikirkan itu ya teman-teman ya. Kalau kita tidak memberikan harga yang murah, tentunya kemungkinan besar ya menurut saya toko-toko yang akan kita masukin itu kemungkinan tidak mau ya. Ya, menurut saya seperti itu ya Kak Aib Saifuddin. Dan untuk langkah itu juga menurut saya bagus sekali. Jadi tahap-tahap yang akan kita lakukan itu menawarin barang ya. Sebagai contoh kita menjadi sales ya, kalau menurut saya menjadi sales untuk menawarkan harga. Atau bisa jadi begini teman-teman, kita bisa naruh untuk struk dulu, daftar harga-harga warung kita, harga-harga barang yang akan kita masukkan ke toko tersebut. Kita kasih nomor telepon, dan jika ada salah satu toko yang akan memesan, tinggal suruh menghubungin ke nomor kontak kita, dan kita bisa langsung sediakan untuk barang tersebut dan langsung kita kirim ke toko tersebut. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk tahapan pembayarannya pun itu bervariasi juga. Kadang kan toko ada yang mau cash dan juga ada yang mau tempo ya. Dikarenakan saya belum terjun ke langkah itu, jadi menurut gambaran saya seperti itu penjelasan dari saya untuk Kak Aib Saifuddin dan teman-teman semua. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan saja, karena di sini saya juga masih rendah ilmu, masih sama-sama belajar untuk mengembangkan usaha warung sembako. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.